Mas, beras kita habis, ucapku pagi itu. Mas Iqbal yang tengah duduk di ruang tamu menoleh ke arahku. Kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah jendela. Pinjem dulu ke tetangga ya, Dek. Mas nanti siang nyari kerja. Ke siapa lagi, Mas? Bu Tejo, Bu Inggit, Bu Sinta. Semua tetangga di sini sudah aku mintai pinjam. Tapi sampai sekarang belum aku ganti. Aku malu, Mas. Mataku seketika mengembun mengingat kehidupan perekonomian keluarga kecilku yang jauh dari kata cukup. Sejak Mas Iqbal di PHK, kehidupan kami terlunta-lunta. Tak jarang aku dan anak-anak sering menahan lapar karena Mas Iqbal tak mempunyai uang. Mas, setiap hari kita usahakan. Apapun itu, asal kita bisa makan. Tapi masalahnya, nyari kerja di kota besar seperti ini susah. Terus gimana dong, Mas? Apa aku jadi TKW aja? Jangan, Nin. Selagi aku masih hidup, kalian semua masih jadi tanggung jawabku. Untuk hari ini coba kamu nyari pinjaman beras atau uang dulu. Mas mau ke terminal, siapa tahu dapat kerjaan. Mas Iqbal bangkit dari tempat duduknya. Ia meraih jaket yang tersampir di sampingnya. Raut wajahnya yang lelah membuat hatiku semakin nelangsa. Aku tahu, selama ini dia berjuang keras untuk kehidupanku dengan anak-anak. Namun, karena jeratan hutang, hasil yang ia dapat tak seimbang dengan kebutuhan kami semua. Terkadang upah yang ia dapat bisa digunakan untuk membayar cicilan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan. Begitupun sebaliknya. Setelah berpamitan, aku menatap punggung Mas Iqbal yang menghilang dari balik pintu. Kembali sunyi dan senyap menjalar di rumah yang sudah 5 tahun kami tempati. Tak ada barang-barang elektronik sama sekali. Hanya ada kipas kecil bertengger di dekat lemari itu pun sudah tak berfungsi. Semua habis tergadai untuk menutupi kebutuhan hidup ketika Mas Iqbal berhenti kerja. Hingga sekarang, kehidupan kami tak mengalami perubahan. Yang ada semakin kesusahan. Ma, adek lapar. Sama kakak juga, Ma. Tiba-tiba Intan dan Najla muncul dari kamar. Kedua putriku berdiri di ambang pintu kamar sembari tersenyum kepadaku. Gegas aku menghapus air mata dan berusaha membalas senyuman kepada mereka berdua. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Mana mungkin sepagi ini aku harus meminjam lagi ke tetangga. Sebentar ya, Mama ke warung dulu. Kalian main boneka dulu ya. Mama mau ke warung. Mama mau ke warung. Sekalian beli ciki ya, Ma.
Kakak juga mau ya, Ma? Intan dan Najla menatapku dengan wajah berbinar dengan penuh harap. Sakit sekali jika aku harus membohongi mereka lagi. Aku mengangguk kemudian bangkit dari tempat duduk. Sebelum keluar dari rumah, kupastikan anak-anak bermain di dalam kamar, kemudian mengunci pintu dari luar. Gegas aku melangkahkan kaki meskipun ragu tak ada pilihan lain meminjam kembali ke tetangga. Satu persatu pintu rumahku ketuk seraya mengucap salam, namun tak ada sahutan. Kalut dan takut menjalar perasaan. Bagaimana jika aku tak mendapat pinjaman? Bagaimana nasib Najla dan Intan di rumah yang tengah kelaparan? Ya Tuhan, aku rela hidup kesusahan seperti ini, tapi tidak untuk anak-anakku. Sepanjang jalan aku terus merapalkan doa, berharap ada satu tetangga yang mau menolongku saat ini. Sampai aku berhenti di sebuah rumah bercat biru, rumah sederhana yang berada di paling ujung gang, menjadi tujuanku berikutnya. Setauku si pemilik rumah baru beberapa bulan menetap di kampung ini. Aku pun tak tahu pasti siapa penghuninya. Namun sebagai tetangga, siapa tahu dia mau memberi bantuan. Permisi, aku mengetuk pintu pelan. Permisi. Kemudian pintu terbuka, muncul seorang laki-laki yang usianya mungkin seumuran dengan Mas Iqbal. Tubuhnya tinggi atletis, tatapan matanya teduh, namun wajahnya begitu dingin. Ia menatapku heran seraya memindai penampilanku dari atas hingga bawah. Maaf Mas, saya Nina yang tinggal di dekat sini. Saya mau minta tolong, boleh pinjam berasnya? Aku langsung mengutarakan tujuanku tanpa basa-basi. Apa? Laki-laki itu mengernyitkan kening. Dan lagi tatapannya membuatku tak nyaman. Saya... Masuklah. Tak baik berbicara di depan pintu. Laki-laki itu membalikan badan, namun kembali menoleh ke arahku yang masih diam mematung di depan pintu. Sejenak kami bersitatap, ragu-ragu. Aku pun akhirnya mengikutinya masuk ke dalam rumah. Ia mempersilahkanku untuk duduk di sebuah sofa berbentuk L. Ruang tamu di rumah ini begitu bersih dan tertata rapi. Aroma pengharum ruangan menguar indera penciuman, membuat siapapun yang berkunjung pasti akan betah. Jadi, apa maksud kedatanganmu kemari? Saya mau meminjam beras, maaf. Saya sedang membutuhkannya. Ada anak-anak saya yang sedang kelaparan. Suamimu? Sedang bekerja. Bekerja? Tapi membiarkan istri dan anak-anaknya kelaparan. Laki-laki macam apa dia?
Aku memilih diam dan menundukkan kepala. Terdengar helaan nafas berat dari laki-laki itu. Saya tidak terbiasa meminjamkan sesuatu kepada siapapun, apalagi dengan orang yang tak ku kenal. Saya akan ganti secepatnya jika suami saya sudah pulang dan membawa uang. Laki-laki itu terbahak. Entah kenapa ada rasa ngilu saat mendengar suara tawanya. Itu hanya alasan klise, saya tahu. Kenapa kamu sampai datang ke rumah ini? Sedangkan jarak rumah kita berdua lumayan jauh. Bukan karena kamu tak mempunyai tetangga kan? Tapi karena kegiatan seperti ini sudah sering kamu lakukan. Dan kamu selalu ingkar dengan janji yang kamu buat. Kamu sudah terkenal terlilit hutang. Kalau memang tak mau meminjamkan, saya rasa cukup. Satu lagi, jangan urusi kehidupan orang yang tak kamu kenal. Permisi. Aku bangkit dari sofa kemudian berjalan menuju arah pintu. Saya akan berikan apapun, asal ada sesuatu yang kamu berikan kepadaku. Ucapnya yang membuat langkahku terhenti. Ambillah, anak-anakmu pasti sedang menunggumu. Aku langsung membalikan badan, kulihat ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Silakan ambil, tak perlu dikembalikan, ucapnya lagi. Namun, aku masih tak bergeming sama sekali. Di sisi lain, ingatanku penuh dengan Intan dan Najla. Mereka berdua saat ini pasti tengah menahan lapar. Kenapa? Kurang banyak. Tapi ambil atau aku berubah pikiran, ucapnya lagi. Apa mungkin laki-laki ini memang benar mau menolongku? Namun melihat lembaran uang yang tergeletak di atas meja, naluri keibuanku semakin meronta. Ingatan Intan dan Najla saat ini menari-nari di pelupuk mata. Mereka tengah menantiku, pastinya dengan sesuatu yang harus aku bawa. Ya, sangat membutuhkan uang itu. Saya pasti ganti uangnya, atau saya tukar dengan tenaga saya. Ucapku sembari membuang nafas kasar, kemudian perlahan melangkahkan kaki mendekati meja yang berada di depan laki-laki itu. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaan, sesuatu yang membuncah dalam dada, membuat senyumku terus mengembang. Saat tanganku hendak meraih uang yang berada di atas meja, tiba-tiba laki-laki itu mencekal tanganku. Tukarlah dengan tubuhmu. Kita akan lanjut lagi di bab kedua ya guys.